Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelina Harahap dengan nomor NIM 0305193141, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya. Judul proposal saya yaitu Peranan Pendidikan Matematika dalam Pembangunan Karakter Manusia Indonesia di SMA Negeri 1 Angkola Barat, kelas 11 IPA 4. Oke, selanjutnya bab 1 pendahuluan. Ada beberapa subjudul dari bab 1. Pertama, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oke, yang pertama latar belakang. Nah, yang membelatar belakangi saya meneliti penelitian ini yaitu karena pembangunan karakter menjadi perhatian negara-negara di berbagai belahan dunia, dengan tujuan untuk membentuk generasi yang berkualitas dan bermoral baik. Hal ini yang memicu dunia pendidikan negeri ini agar semakin mengedepankan pendidikan karakter. Sekolah harus melakukan pendidikan karakter karena karakter bangsa Indonesia masih lemah. Hal ini ditunjukkan oleh banyak sekali pemberitaan mengenai kerusakan moral di negeri ini, seperti menjamurnya tindak korupsi, tawuran antar pelajar, bentrok antar suku, dan sebagainya. Kenyataan tersebut menjadi alasan kuat pentingnya diadakan pembangunan karakter di sekolah-sekolah dan lembaga kependidikan lainnya. Pembangunan karakter terkait 3 bidang utama, yaitu pendidikan, budaya, dan agama. Ketiga bidang tersebut terkait erat dengan nilai-nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia Indonesia. Sebagai contohnya, keberagaman budaya dalam masyarakat Indonesia menjadi salah satu mengapa pendidikan karakter itu penting. Pendidikan karakter berbasis kebudayaan yang membahas multikulturalisme akan memberikan efek sadar pada masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan antar suku bangsa. Oke, selanjutnya pembangunan karakter di bidang pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara agar cerdas, aktif, kreatif, terampil, jujur, berdisiplin, dan bermoral. Secara spesifik, untuk mencapai tujuan pendidikan seutuhnya, pengembangan intelijensi saja belum cukup mampu menghasilkan manusia yang utuh. Intelijensi akan berjalan dengan baik jika didukung oleh kecerdasan emosional. Hal ini didukung oleh kajian psikolog Goleman pada tahun 2002 menyatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai kualitas pendidikan yang optimal, perlu diupayakan pembinaan kecerdasan emosi melalui pendidikan karakter pada peserta didik sebagai penyeimbang intelijensi yang lain yang ada. Oke, pendidikan matematika merupakan salah satu cabang bidang pendidikan. Matematika terbentuk dari hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses penalaran, dan bernalar. Peserta didik bisa membedakan sesuatu apakah baik atau buruk, bermanfaat atau tidak, dan sebagainya. Dalam hal ini, pendidikan matematika dapat dipandang sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan erat dengan pengembangan karakter peserta didik. Pendidikan karakter di dalam pendidikan matematika merupakan salah satu implementasi kurikulum yang bertujuan membangun karakter bangsa. Peranan kurikulum yang menuntut pendidikan
peserta didik untuk tidak hanya ahli dalam bidang akademis saja, menjadi tugas bagi pendidik untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya pendidikan karakter melalui pendidikan matematika. Dalam penelitian saya ini akan dikaji dan diteliti peranan pendidikan matematika dalam pembangunan karakter di sekolah. Saya berasumsi bahwa pendidikan karakter melalui pendidikan matematika berpengaruh secara efektif dalam pembangunan karakter peserta didik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian saya ini adalah Peranan Pendidikan Matematika dalam Pembangunan Karakter Manusia Indonesia di SMA Negeri 1 Angkola Barat, kelas 11 IPA 4. Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa pendidikan matematika dapat menjadi media pendidikan moral yang akan membangun karakter manusia Indonesia ke arah yang semakin martabat. Kemudian fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana peranan pendidikan matematika dalam pembangunan karakter manusia Indonesia. Kemudian rumusan masalah. Pertama, nilai-nilai pendidikan, karakter, dan budaya bangsa apa saja yang dibangun dan diperdalam melalui pendidikan matematika di sekolah menengah atas. Yang kedua, bagaimana guru sekolah menengah atas menentukan model, metode, dan strategi pembelajaran matematika yang sesuai untuk mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter yang akan dikembangkan pada pendidikan matematika. Kemudian yang ketiga, apakah nilai-nilai pendidikan karakter dan kebudayaan bangsa yang dibangun melalui pendidikan matematika memberikan pengaruh yang baik bagi karakter peserta didik. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa yang dibangun oleh pendidikan matematika. Kemudian mengidentifikasi guru dalam memahami model, metode, dan strategi pembelajaran matematika yang tepat untuk dipakai selama pembelajaran matematika, sehingga mampu mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika. Kemudian tujuan khusus penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pendidikan matematika dapat mengembangkan karakter yang baik pada peserta didik sekolah menengah atas. Kemudian manfaat penelitian, manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Dan manfaat teoritis tadi itu melihat sejauh mana peran pendidik atau guru matematika dalam melaksanakan pendidikan karakter pada peserta didik. Kemudian manfaat praktis, yaitu untuk melihat sejauh mana atau memberikan dorongan kepada saya sebagai mahasiswa, dosen, dan pendidik agar dapat memberikan peran sebagai guru pendidikan matematika untuk membangun pendidikan karakter kepada peserta didik. Kemudian bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka ini saya memaparkan pada proposal saya mengenai subjudul pendidikan matematika, pendidikan karakter, kaitan kebiasaan karakter dan kecerdasan seseorang, dan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran matematika. Nah, hipotesis yang saya lakukan pada penelitian ini tidak berarti hipotesis yang akan diuji dengan metode statistik. Mengacu pada alasan penggunaan hipotesis di atas, maka hipotesis penelitian kualitatif ini adalah penelitian matematika berperan dalam pembangunan karakter manusia Indonesia melalui aktivitas berpikir peserta didik di bawah bimbingan guru melalui model, metode, dan strategi pembelajaran yang tepat dalam membangun dan menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa melalui pembelajaran matematika di sekolah. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian saya ini digunakan dalam penelitian metode kualitatif. Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran sejauh mana peranan dari pendidikan matematika di sekolah menengah atas dalam pembangunan karakter peserta didik. Dalam penelitian ini yang diamati adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang diterapkan oleh guru dalam mata pelajaran matematika dan bagaimana pengaruhnya terhadap karakter peserta didik. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan menjadi lengkap dan mendalam sehingga tujuan dari penelitian ini akan tercapai.
Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian yang akan dilakukan di sekolah menengah atas di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu SMA Negeri 1 Angkola Barat. Kenapa saya melakukan penelitian pada sekolah tersebut? Karena saya merupakan alumni dari sekolah tersebut. Saya berasumsi bahwa penelitian akan berjalan lebih efektif jika peneliti benar-benar mengetahui seluk-beluk sekolah, kultur sekolah, dan keadaan yang ada di sekolah tersebut. Penelitian akan dilaksanakan bulan Januari dan Februari tahun 2023. Waktu pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan jam pembelajaran efektif yang ada di sekolah tersebut. Dipilih bulan Januari dan Februari pada tahun 2023 karena pada bulan tersebut tahun ajaran baru dimulai sehingga waktu cukup untuk pelaksanaan penelitian. Kemudian sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung, yaitu data hasil wawancara dan observasi, sedangkan bentuk datanya berupa data kualitatif. Teknik pengumpulan data. Pertama, wawancara. Pedoman wawancara yang saya gunakan ada dua macam, yaitu pedoman wawancara untuk guru mata pelajaran, pedoman wawancara untuk peserta didik. Pedoman wawancara untuk guru digunakan oleh peneliti untuk mewawancarai guru mata pelajaran matematika pada sekolah menengah atas. Kemudian wawancara dengan guru mata pelajaran matematika ini akan dilakukan dengan pendekatan personal untuk mendapatkan informasi yang memang benar-benar sesuai dengan pandangan personal guru. Pedoman wawancara untuk peserta didik digunakan untuk mewawancarai beberapa peserta didik pada sekolah menengah atas yang akan dipilih secara acak. Wawancara akan dilakukan dengan 4 peserta didik sekolah menengah atas dengan pendekatan personal dan diskusi kelompok kecil pada waktu tertentu. Pendekatan personal akan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan pandangan peserta didik secara individual. Metode diskusi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pandangan peserta didik jika berada di lingkungan sosial. Kemudian, lembar observasi. Lembar observasi digunakan sebagai panduan pengamatan secara langsung perilaku peserta didik dan guru selama pembelajaran matematika di kelas. Kemudian teknik analisis yang saya gunakan untuk analisis data. Pertama, pengumpulan data, kedua, reduksi data, ketiga, penyajian data, dan yang terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Oke, cukup sekian dari presentasi proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.